Mari kita bersama-sama tunduk kepala berdoa mohon pimpinan Tuhan. Saatnya tiba kami mau belajar lagi sabdamu ya Tuhan. Firman yang menjadi pelita bagi kaki kami, suluh bagi jalan kami. Supaya jalan hidup kami menapaki bumi, menapaki dan melewati bumi ini. Waktu yang penuh dengan pergumulan hidup. Sampai kami berjumpa dengan Engkau di negeri yang baka. Tuntunlah kami, kuatkan kami dengan kekuatan rohani. Buka pengertian kami untuk dapat memahami apa yang Kau maksudkan dari firman yang sudah kami baca. Pakai hamba-Mu dan sekarang bersabdalah ya Tuhan, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca Injil Yohanes, kita diingatkan bahwa Yohanes mempunyai tujuan yang sangat jelas dalam menulis Injilnya. Dia cantumkan itu dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 30, khususnya ayat 31. Saya bacakan demikian, masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Percaya dan mendapat hidup itu menjadi topik yang sangat kuat sepanjang tulisan Injil Yohanes dan juga surat Yohanes, bahkan surat Wahyu juga. Kalau kita melintas sejenak, kita melihat ucapan tujuannya ini sangat ditandaskan. Kadang-kadang dikontraskan dengan perkataan binasa atau mati, seperti ayat yang terkenal kita ketahui dalam Injil Yohanes 3 ayat 16, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Kalau kita melihat orang menggambar untuk membuat sesuatu menonjol, dikontraskan dengan sesuatu yang lain supaya yang utama itu menonjol dengan tajam. Begitu juga dengan Yohanes, dia menulis dengan menonjolkan hidup, tetapi dia juga menyebutkan soal binasa atau mati. Coba kita lihat pasal 1 umpamanya, di mana statement inkarnasi itu di dalam pasal 1 terdapat perkataan dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam pasal 2 kita menjumpai ada perjamuan di Kana, perjamuan yang sangat memalukan karena boleh dikatakan perjamuan itu akan mati oleh karena air anggur habis. Tetapi Yesus mengubah perjamuan yang mati menjadi perjamuan yang hidup dengan membuat air menjadi anggur. Belum lagi kalau kita membaca di pasal Yohanes pasal 3, sangat jelas apa yang sudah saya kutip Yohanes 3:16 itu muncul dari percakapan seorang bernama Nikodemus, pemimpin agama Yahudi yang terkenal, seorang yang paham dengan Taurat dan semua pelaksanaan adat istiadat serta penyembahan agama Yahudi. Semakin dia bersungguh-sungguh, semakin dia merasa ada sesuatu yang kurang di dalam hidupnya. Maka dia datang kepada Yesus dan bertanya apa yang harus dia lakukan. Tuhan Yesus tidak mengatakan supaya dia berdoa berpuasa lebih banyak atau lakukan pengorbanan lebih bersungguh-sungguh atau lebih banyak, persembahkan dengan lebih banyak lagi, itu bukan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan you must be born again. Kamu harus lahir kembali. Itu bicara soal hidup yang baru. Lalu kalau kita sampai pasal 4, kita membaca seorang perempuan Samaria. Yesus berjumpa dengan dia di sumur di Samaria itu. Percakapan terjadi, pengenalan perempuan itu mula-mula Yesus adalah seorang Yahudi yang ibadahnya lain dan jadi musuh sukunya dan seterusnya. Tapi sampai pada satu titik dia mengenal Yesus itu adalah Mesias yang mereka nantikan. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan, kalau saja kamu tahu siapa yang berbicara dengan kamu, siapa yang minta air kepadamu, maka sebaliknya engkau akan minta air kepadanya dan ia akan memberikan kamu air yang hidup. Kita ketemu lagi mengenai hidup dalam pasal 4. Pasal 5 ayat 24 kita misalnya saya kutip ayat ini.
Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ketemu lagi dengan perkataan hidup. Dan sekarang pasal 6 yang sudah kita baca tadi, sebuah perikop yang merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam kristologinya Yohanes atau Injil Yohanes. Setelah memberi makan 5.000 orang, Yesus mengarahkan perhatian orang banyak itu dari kebutuhan jasmani kepada kebutuhan rohani yang sangat esensial. Mereka mencari roti yang mengenyangkan perut, tetapi Yesus menawarkan roti hidup yang memberi hidup yang kekal, yang punya dampak sampai kekekalan, yaitu dirinya sendiri. Saudara-saudara, dalam teologi Yohanes, mujizat bukan disebut sebagai mujizat, karena bukan tujuan akhirnya untuk menampakkan sesuatu yang ajaib. Bukan itu saja. Melainkan mujizat disebut oleh Yohanes sebagai tanda-tanda atau signs. Signs, ya. Signs, tanda apa? Tanda yang menunjukkan identitas Mesias. Kita mengerti kalau kita pergi drive setir mobil di kota di mana ada tanda-tanda yang menunjukkan jalan ini verboten, itu boleh, ini one way, harus belok kanan, belok kiri, dan sebagainya. Itu tanda-tanda yang harus diikuti, yang memberi arah atau petunjuk kepada sesuatu yang benar dalam hal perjalanan trafik. Ya. Tetapi 5 roti 2 ikan yang diperbanyak di padang gurun ini menjadi lambang atau tanda yang menunjuk kepada Kristus sendiri. Sebagaimana Israel hidup oleh mana selama perjalanan di padang gurun, keluar dari Mesir menuju Kanaan, demikian pula umat Allah yang hanya memperoleh hidup sejati melalui Kristus. Nah, saudara, tema utama di sini adalah Allah memberikan anaknya sebagai roti dari sorga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup kekal dan tidak binasa. Itu poin utama. Dan coba sekarang kita lihat ayat 32 sampai ayat 33, khusus ayat 32 saya bacakan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Saudara, orang banyak waktu itu mengingat mana pada zaman Musa yang Tuhan berikan melalui Musa, yang Tuhan berikan kepada umat di perjalanan di padang gurun itu. Dan mereka berharap Yesus mengulangi mujizat tersebut. Namun Yesus mengoreksi pemahaman mereka dalam bahasa Yohanes, ini bukan mujizat tapi tanda, lagi sekali saya ulangi, tanda atau signs untuk menunjuk kepada dirinya sendiri. Atau dalam perkataan yang sering disebut dalam perkataan atau istilah teologi, dari tipe menjadi antitipe. Artinya apa? Artinya dari suatu gambaran kemudian diberikan kenyataan yang real dalam kehidupan, dalam tujuan Tuhan dalam sejarah ini. Dalam tradisi reform, perjalanan Exodus atau keluar dari Mesir menuju Kanaan, itu adalah sebuah tipologi. Tipologi, tapi bukan alegori, ada beda ya. Tipologi itu pola sejarah penebusan yang Allah sendiri bangun. Tokoh, peristiwa, atau lembaga dalam perjanjian lama menjadi bayangan yang digenapi dalam Kristus dan karya keselamatannya. Karena itu, tipologi itu menghormati makna historis dan dukungan oleh kesaksian Alkitab. Beda dengan alegori. Alegori itu sebaliknya mencari makna simbolis. Mencari makna simbolis di balik detil-detil cerita. Seringkali tanpa dasar dari maksud penulis ayat Alkitab itu atau konteks Alkitab. Jika kalau tidak dikendalikan oleh teks, alegori mudah sekali menjadi subjektif dan spekulatif ya. Sebagai contoh saya ambil, Yesus mengatakan tentang
tentang anak pengantin yang datang, lalu lima anak dara yang pintar, lima anak dara yang bodoh. Apa lima itu diartikan oleh secara alegoris. Lalu minyak itu adalah Roh Kudus, perempuan itu siapa, lalu detail-detail ini diceritakan seperti itu. Tapi apakah konteks ayat itu seperti itu? Tidak peduli. Itu cara alegoris. Tapi yang benar kita harus lihat, kita harus menghormati tipologi. Seperti foto yang kita kenal tentang seseorang, saya belum pernah melihat orang, tapi saya melihat fotonya. Tapi pada waktu dia datang, oh saya kenal ini orangnya. Jadi setelah dia datang, fotonya nggak diperlukan lagi. Nah saudara, kalau kita melihat bagian ini, di mana Tuhan menjadikan sebagai mana yang diturunkan sebagai bayangan, sebagai tipologi. Mana hanyalah bayangan. Mana adalah pemeliharaan Allah yang luar biasa. Tetapi sifatnya sementara. Sepanjang mereka berjalan di bumi ini, di padang gurun ini, mereka diberikan. Tapi habis itu berhenti. Orang Israel tetap mati meskipun makan mana. Dengan demikian, mana bukan sumber kehidupan kekal. Hanya untuk fisik, untuk badan saja. Kristus adalah penggenapan makna itu, makna mana itu. Yesus tidak berkata bahwa ia hanya membawa roti dari surga, tapi ia menyatakan ia sendiri adalah roti itu. Dalam Injil Yohanes, identitas Yesus tidak dapat dipisahkan dari karya keselamatannya. Ia adalah firman yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Dan datang dari Bapa untuk memberikan hidup kepada dunia. Nah, di sini kita bisa melihat satu implikasi teologis. Keselamatan pertama-tama bukan berupa berkat materi, melainkan pribadi Kristus itu sendiri. Iman Kristen berpusat pada relasi dengan Kristus, bukan sekedar menerima anugerahnya. Jadi kita melihat di sini sebuah tipologi yang digenapi dalam Yesus. Yang kedua, roti hidup itu memuaskan kelaparan yang paling dalam daripada manusia itu. Kelaparan terdalam daripada manusia itu. Ayat 34 sampai dengan ayat 35. Ayat 35 berkata, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Nah saudara, waktu mengatakan akulah roti hidup. Akulah, itu sudah ingat bagaimana Tuhan Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Akulah gembala yang baik. Akulah jalan kebenaran hidup. Itu sering orang katakan sebagai ego eimi. Ego eimi. Aku adalah. Itu mengingatkan pada pernyataan nama Allah dalam perjanjian lama dan menegaskan identitas ilahi Yesus. Kelaparan manusia bersifat rohani sebenarnya. Manusia dapat memilih kekayaan, pendidikan, keberhasilan, tetapi tetap mengalami kekosongan batin karena kalau terpisah dari Allah akibat dosa. Pencarian makna hidup melalui menimbun harta, mengejar jabatan, atau mengutamakan kenikmatan dunia, tidak pernah memberi kepuasan yang kekal. Saya pernah mengutip cerita-cerita yang dikatakan dalam buku-buku ilustrasi. Ada jutawan Texas yang berkata, dulu saya pikir dengan uang saya bisa membeli kebahagiaan, kepuasan. Sekarang saya bisa tidur di atas kasur uang, duduk di sofa uang, semua uang bertumpuk. Tapi dia bertanya, di mana kebahagiaan itu ya? Penari Yunani yang selalu mendapat tepukan standing applause ya, selalu mendapatkan tepuk yang riuh rendah. Selesai menari dia pasti masuk ke kamar ganti pakaian. Dia belum ganti, dia rebahan, dia masih mendengar orang berteriak-teriak memuji, dan tiba-tiba harusnya dia puas. Tapi dia bertanya ketika keringat dingin keluar dari tangannya, dia bertanya di mana kebahagiaan itu. John Rockefeller, seorang kayanya luar biasa. Waktu ditanya, apa sudah cukup? Berapa banyak uang yang ingin kamu jangkau? Dia mengatakan, just a little bit more, sedikit lagi. Billy Graham mengumpamakan
orang seperti orang yang hidup di dunia yang hanya mementingkan kebutuhan jasmani ini seperti orang yang naik kapal di tengah samudra lalu kapalnya pecah, terapung-apung, panas menimpa dia, haus, minum sedikit air laut. Wah, dia puas sebentar. Tapi sebentar lagi haus lagi. Dia minum lagi sedikit air laut. Dia puas lagi sebentar. Kering lagi, minum lagi airnya beberapa menit kemudian, beberapa jam kemudian perutnya kembung dan dia mati. Karena semua yang ada ini tidak bisa memuaskan orang dalam arti yang sesungguhnya. Sampai hari ini orang masih mengejar. Kadang saya masih bingung melihat orang korupsi begitu besar untuk berapa keturunan. Apa yang dia akan terima bagi dirinya sendiri? Hanya itu saja. Kristus memuaskan jiwa. Datang kepada Kristus berarti percaya, menyerahkan segenap diri segenap diri kepadanya. Ia memberikan pengampunan, perdamaian dengan Allah, hidup yang baru. Nah, dalam perspektif reformasi, iman bukan sekedar persetujuan intelektual, oh saya setuju, melainkan tindakan mempercayakan diri sepenuhnya, seutuh diri kita, percayakan kepada Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Dari sini kita melihat aplikasi, banyak orang mencari roti itu dia, tetapi mengabaikan sang roti hidup. Gereja dipanggil mengarahkan manusia kepada Kristus, bukan hanya kepada pemenuhan kebutuhan sementara. Dan kemudian kita melihat ayat berikutnya, 36 sampai ayat 39. Saya bacakan ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Saudara-saudara, ayat-ayat ini menyingkapkan dimensi teologis yang sangat dalam mengenai karya keselamatan. Inisiatif berasal dari Allah. Yesus menegaskan bahwa mereka yang datang kepadanya adalah mereka yang diberikan oleh Bapa. Ini menunjukkan bahwa keselamatan dimulai dari anugerah Allah, bukan usaha atau upaya baik, perbuatan baik, amal baik manusia. Tapi semua itu dimulai inisiatif Allah. Kalau kita belajar bagian ini dan masih terus menjadi pergumulan, walaupun teologianya, pendidikannya sudah tinggi, masih bergumul tentang bagaimana Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dan orang-orang dipilih itu, pilihan itu sendiri, berasal dari Tuhan sendiri, bukan manusia yang menyodorkan diri atau mempunyai kualifikasi. Saya memenuhi syarat untuk itu, tidak. Anugerah atau kasih karunia itu mendahului respons manusia. Manusia berdosa tidak mampu menyelamatkan dirinya tanpa karya Allah yang lebih dulu memanggilnya. Itu sebabnya di dalam susunan keselamatan, order dalam susunan yang orang katakan sebagai susunan keselamatan itu, hal yang pertama Allah lakukan adalah memberikan hidup kepada orang itu. Manusia mati dalam dosa, diapakan pun nggak akan bisa memberikan respons. Tapi anugerah Allah mendahului respon manusia. Anugerah Allah memberikan dia hidup. Dan setelah itu baru manusia bisa memberikan respon. Jaminan pemeliharaan Kristus kita juga lihat di bagian ini. Yesus berkata bahwa ia tidak akan membuang siapapun yang datang kepadanya. Ini menjadi dasar penghiburan bagi orang percaya. Keselamatan bergantung pada kesetiaan Kristus yang memegang umatnya dengan setia. Lalu ada bagian ayat itu berbunyi, supaya dari semuanya yang telah diberikan kepadaku, jangan ada yang hilang. Jadi Kristus bukan hanya memulai keselamatan, tapi juga memeliharanya hingga akhir. Teologi Reform sangat menekankan hal ini. Tuhan memelihara. Ia adalah gembala yang menjaga domba-dombanya sampai kepada kebangkitan pada akhir zaman. Kemudian kita melihat ayat 40. Tujuan akhir roti hidup adalah hidup kekal dan kebangkitan. Ayat 40 ini berbunyi, sebab inilah kehendak Bapakku,
yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saudara-saudara, Injil Yohanes tidak memandang hidup kekal hanya sebagai masa depan, masa nanti, tetapi sebagai kualitas hidup yang sudah dimulai sekarang melalui persekutuan dengan Kristus. Yohanes ini menulis dalam 3 ayat 16, barang siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Begitu percaya, begitu beroleh hidup. Kapan percaya? Waktu itu dia beroleh hidup. Namun penggenapannya akan mencapai puncaknya pada hari kebangkitan tubuh. Ini bedanya hidup kekal dengan surga seperti yang sering saya katakan berulang-ulang. Kita melihat bahwa dimensi eskatologis di sini, orang percaya memiliki hidup kekal saat ini. Mereka tetap menghadapi kematian jasmani dan pergumulan hidup. Kristus menjanjikan kebangkitan tubuh pada akhir zaman sebagai kemenangan terakhir atas dosa dan maut. Saudara-saudara, harapan Kristen bukan sekedar jiwa kita masuk surga, bukan. Tapi pemulihan manusia secara utuh dalam ciptaan baru yang Allah sediakan. Artinya, tujuan akhir karya Kristus jauh lebih besar daripada hanya membawa jiwa kita ke dalam surga setelah tubuh mati. Melalui Yesus, sang roti hidup, Allah memberikan hidup kekal sekarang, lalu menjamin kebangkitan tubuh pada akhir zaman. Memulihkan manusia secara utuh, artinya memulihkan seutuhnya. Apakah saudara penganut trikotomi, roh, jiwa, dan roh jiwa, dan tubuh, atau sudah menganut dikotomi, tubuh dan yang non-tubuh, roh, jiwa. Itu berarti seutuhnya akan diperbaharui. Seluruh ciptaan di langit baru dan bumi baru. Dengan demikian, pengharapan Kristen bukanlah pelarian dari dunia, melainkan pembaruan total atas manusia dan seluruh ciptaan di bawah pemerintahan Kristus yang kekal. Nah, saudara, dalam tradisi reform, saya ulang lagi sekali, keselamatan itu dipahami secara holistik dan kosmis. Penebusan Kristus tidak hanya menyelamatkan individu secara hukum dosa, tapi juga memulihkan seluruh ciptaan yang telah rusak oleh dosa. Kerajaan Allah yang digenapi kelak mencakup manusia yang dibangkitkan dengan tubuh yang dimuliakan dan ciptaan yang diperbaharui. Karena itu, orang percaya kita sekalian dipanggil untuk hidup sebagai warga ciptaan baru mulai sekarang, sambil menantikan penggenapan penuh pada kedatangan Kristus, di mana akan terjadi kebangkitan tubuh dan kita dipermuliakan. Harapan Kristen bukan sekedar jiwa masuk surga, tapi pemulihan manusia secara utuh dalam ciptaan baru yang Allah sediakan. Berarti bahwa tujuan akhir karya Kristus jauh lebih besar daripada hanya membawa jiwa kita ke surga setelah kita mati. Melalui Yesus, sang roti hidup, Allah memberikan hidup kekal sekarang, lalu menjamin kebangkitan tubuh pada akhir zaman, memulihkan manusia secara utuh, roh, jiwa, dan tubuh, serta memperbaharui seluruh ciptaan menjadi langit dan bumi baru. Dengan demikian, pengharapan Kristen bukanlah pelarian dari dunia, melainkan pembaharuan total atas manusia dan seluruh ciptaan di bawah pemerintahan Kristus yang kekal. Sebagai penutup, Yohanes 6 ayat 32-40, perikop ini mengajarkan kita bahwa roti sejati berasal dari Bapa. Dan roti itu adalah Yesus Kristus sendiri. Kedua, Kristus memuaskan kelaparan rohani manusia yang tidak dapat dipenuhi oleh apapun di dunia ini. Ketiga, keselamatan merupakan karya anugerah Allah yang memilih, yang memanggil, memelihara, dan menjaga umatnya
sampai akhir. Yang keempat, setiap orang yang percaya kepada Kristus menerima hidup kekal dan memiliki pengharapan akan kebangkitan. Di tengah dunia yang terus mengejar roti yang fana, kekayaan, status, kuasa, pengakuan, kenyamanan, Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya. Hanya Dia yang dapat mengenyangkan jiwa, mengampuni dosa, memberikan hidup yang tidak akan berakhir. Sebagai ilustrasi penutup, saya teringat sebuah cerita tentang seorang pengembara yang tersesat di padang pasir. Ketika dia berjalan, dia menemukan emas di atas pasir dalam berat dan jumlah yang signifikan. Tetapi sebenarnya kebutuhannya bukan emas. Emas itu dapat menghilangkan rasa lapar dan hausnya. Yang ia perlukan adalah roti dan air, nasi dan air. Demikian pula manusia dapat mengumpulkan banyak hal yang berharga menurut dunia ini. Seperti penuhan emas tadi itu. Tapi tanpa Kristus tetap lapar secara rohani. Sebaliknya, orang yang memiliki Kristus sebagai sang roti hidup memiliki harta yang paling berharga, persekutuan dengan Allah, hidup yang kekal, dan pengharapan yang pasti akan kebangkitan di akhir zaman. Bagi Yesus segala kemuliaan, puji dan syukur. Haleluya. Amin. Minta Pak Robert menutup. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena apa yang tidak dapat dicapai oleh dunia, Tuhan anugerahkan kepada kami. Amin. Seluruh dunia dapat mencari makanan, bahkan banyak orang berlimpah-limpah uang, harta, makanan, tetapi mereka yang tidak memiliki Kristus tidak akan pernah menerima makanan surgawi, yaitu Kristus sendiri yang diberikan Allah, yang turun dari surga, yaitu Yesus Kristus. Makanan yang memberikan kehidupan kekal kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah kami malam ini. Kami juga Tuhan beri kesempatan untuk berdoa bersama-sama, untuk pelayanan gerejamu, untuk berbagai doa syafaat, dan juga untuk pergumulan-pergumulan jemaat dan kehidupan kami masing-masing. Kami juga diajar dan dihibur, dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu, bahwa kami semua sudah memperoleh anugerah yang indah dan anugerah yang sangat mahal di dalam kedatangan Yesus yang sudah menebus segala dosa dan kesalahan kami, memberikan kepada kami tubuh dan darah Kristus yang merupakan makanan yang memberi kami kehidupan yang kekal dan jaminan yang pasti. Dan Tuhan juga memberikan janji pengharapan. Ketika Yesus datang kedua kali, Yesus akan membangkitkan kami semua pada akhir zaman. Biarlah dengan pemahaman ini kami makin setia kepada Tuhan, makin setia beribadah, berdoa, melayani, bersekutu, dan juga menyaksikan kasih Allah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan tolong kami, Tuhan tuntun kami terus berjalan bersama dengan Tuhan, dan iman kami tetap teguh di dalam Tuhan, di dalam semua peristiwa kehidupan kami. Amin. Sebentar kami akan berpisah dari ruang Zoom ini dan melanjutkan berbagai kegiatan kami. Tuhan sertai dan Tuhan berkati, Tuhan pimpin hidup kami. Dan ketika kami akan beristirahat pada malam hari ini, Tuhan juga anugerahkanlah kepada kami kehidupan yang baik dan juga istirahat yang baik, agar kami bisa bangun besok pagi dengan kekuatan yang baru yang berasal daripada Tuhan. Tuhan karuniakan kepada kami semua, kepada keluarga kami dan seluruh jemaat GSRI Kebayoran Baru, anugerah damai sejahtera, sukacita dari Allah yang terus berlimpah, menyertai, melindungi,
menuntun hidup kami. Terpujilah Engkau, Bapa di surga, dengarkanlah doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita bersyukur untuk malam hari ini kita sudah berdoa dan mendengar firman Tuhan. Terima kasih untuk Penatua Miki yang sudah menjadi liturgos dan juga Bok Sumastra yang sudah menyampaikan renungan firman Tuhan. Kita akan jumpa kembali di gereja pada hari Sabtu ini dalam ibadah doa pagi jam 8 secara onsite. Dan demikian selesai ibadah kita. Selamat malam, Tuhan berkati kita semua. Tuhan berkati.